Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesaikan Kejadian 19 ya, dan kita tahu bersama Abraham mengulangi lagi dosanya. Ya, menyuruh istrinya berpura-pura menjadi saudaranya ketika dia tiba di istana Abimelek. Tetapi Tuhan akhirnya ya meluputkan Abimelek itu dari dosa untuk mengambil Sarah sebagai istrinya, karena Sarah adalah istri Abraham. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 21. Judul perikopnya adalah Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara, Tuhan tidak pernah berdusta, apa yang dijanjikannya itu akan digenapinya, saudara. Ya, dan kita melihat di sini saudara, siapa yang bisa percaya ketika itu Sarah ya sudah di masa tua, udah menopause, mati haid, dan Abraham sudah berumur 100 tahun. Tetapi dia masih memiliki seorang bayi yang Tuhan percayakan. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Itu adalah ya memang ya itu memang pekerjaan Tuhan, melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tidak ada masalah yang terlalu besar hari ini yang kau hadapi yang tidak ada jalan keluar. Bahkan Tuhan sanggup melakukan mujizat. Abraham umur 100 tahun, Sarah sudah mati haid, tetapi dia bisa melahirkan anak. Akhirnya janji Tuhan digenapi. Saudara, tetaplah percaya. Sekalipun mungkin kita belum melihat, sekalipun kelihatannya berlambat-lambat, tetapi percaya. Satu saat janji Tuhan itu pasti tergenapi. Firman Tuhan berkata di sini ya, dikatakan akhirnya Tuhan memberikan ya janjinya itu kepada Abraham dan Sarah. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, ya, yang pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepadanya. Ayat 3 di sana dikatakan saudara, ayat 3, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ayat 4, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu, ya ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat yang kelima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, di umur 100 tahun Abraham memiliki anak. Dan dikatakan di sana ayat 6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya, karena sudah tua saudara ya. Ayat 7 lagi, katanya siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara, Sarah ingat dulu dia pernah menertawakan Tuhan. Tetapi sekarang dia berkata, Tuhan setelah membuat aku tertawa. Karena semua orang akan bertanya, hah, Sarah punya anak, Abraham punya anak di masa tua. Ya, itulah Tuhan kita, Tuhan yang sanggup ya mengubah bahkan ya yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya kutuk menjadi berkat. Dia sanggup mengubah apa yang tidak ya masuk di akal, tuh Tuhan sanggup lakukan saudara, asal kita mau tetap percaya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-8, judulnya di sana Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ayat 8, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Ayat yang ke-9, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ayat yang ke-10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ayat 11, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Ayat yang ke-12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham,
kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Saudara, kita lihat di sini ya, setelah janji yang terus berulang-ulang disampaikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah ya, akhirnya Tuhan menyatakan rencananya ya. Bahkan semua keraguan-raguan mereka, kekhawatiran dan ketakutannya ya, Tuhan sudah gantikan dengan bukti bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang berjanji, tapi memberikan ya kenyataan dan bukti dari janjinya itu. Lalu akhirnya ketika anak itu bertambah besar, saudara ya, lalu ya Abraham melihat ya bahwa anak itu tumbuh bersama-sama dengan anak dari hambanya itu Hagar, saudara. Lalu akhirnya Sarah istrinya itu berkata kepada Abraham agar Abraham mengusir ya Ismail dan juga Hagar, agar mereka keluar dari rumah itu, saudara. Kalau kita melihat sepintas rasanya kejam sekali ya, saudara. Bagaimana mungkin ya Hagar yang tadinya budak lalu disuruh tunduk kepada tuannya untuk melakukan ya apa yang tuannya mau ya, karena dia pikir dia nggak punya ahli waris ya, dan dia akan bisa memiliki ahli waris hanya dari budaknya. Tetapi ternyata Tuhan menggenapi janjinya, dan ketika Ishak sudah disapi ya, lalu Sarah melihat ini ancaman, bahwa Ismail ini juga akan menjadi ancaman yang akan juga mengambil harta dari Abraham suaminya. Lalu Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir ya Hagar dan juga Ismail. Dan hal itu membuat Abraham sebel ya, saudara. Sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Abraham tadinya ya sebel kepada Sarah. Kenapa engkau harus mengusir ya Hagar dan juga Ismail? Tapi Tuhan berfirman kepada Abraham, ya Allah berfirman ketika Abraham itu lagi kesel hatinya dengan ulahnya Sarah yang menyuruh mengusir Hagar dan Ismail. Ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebel hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal, ya dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Ya, secara kita pikir tidak berperi kemanusiaan, tetapi rencana Tuhan itu harus digenapi. Ya, adalah sebuah kesalahan ketika Ismail itu dilahirkan dari budaknya. Ya, itulah upah dosa, saudara, akan selalu membawa dampak ya. Tuhan berfirman kepada Abraham, ikuti. Jadi ternyata Tuhanlah yang memakai Sarah untuk menyuruh Abraham mengusir Hagar dan juga Ismail. Kenapa? Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang akan terjadi. Kita tahu bersama Ismail dilahirkan, Tuhan sudah berkata dia akan menjadi orang yang kasar. Ya, tangannya akan melawan semua orang yang dijumpai. Dia menjadi pemberontak, anak yang liar, saudara. Jadi Tuhan yang lebih tahu, makanya Tuhan memakai Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir ya anak itu dan juga Hagar ibunya. Ya, tetapi Tuhan bilang kepada Abraham, kamu tidak usah khawatir, kamu enggak usah sebel karena anakmu itu. Engkau harus mendengarkan istrimu. Ya, sebab yang akan menjadi keturunanmu, yang akan menjadi ahli warismu itu Ishak, bukan Ismail. Ya, keturunanmu dari hambamu itu, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Tapi Tuhan juga berjanji dia akan menyertai Ismail untuk menjadi sebuah bangsa, saudara. Ya, karena dia juga anak Abraham, tidak dapat dipungkiri. Tuhan tidak bisa menarik janjinya, saudara, menjadikan dia bangsa yang besar juga. Ayat yang ke-14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air.
ya, dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kirbatnya itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Ayat 16, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara yang nyaring. Kalau kita melihat di sini kasihan saudara. Hagar membawa Ismail dan dia begitu terlunta-lunta mengalami sulit di masa di padang gurun. Tetapi ya rencana Tuhan harus ya digenapi, dan itulah ya kehidupan. Dosa itu ya ada harganya saudara. Dikatakan di sana ketika air yang dia bawa sudah mulai habis, dia menaruh Ismail di bawah semak-semak. Ya karena dia tidak mau melihat Ismail itu mati di tangannya saudara. Ya, dan dikatakan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara yang nyaring. Kita bisa ya membayangkan betapa sakit hatinya Hagar. Dia sudah diperlakukan seperti itu oleh tuannya, tapi akhirnya dia dibuang, dia terlunta, dia menangis dengan suara yang nyaring. Dan ayat 17, Allah mendengarkan suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ya, kenapa Ismail akhirnya menjadi bangsa yang besar juga? Tuhan sudah berfirman keturunan Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar. Ya, sekalipun dia bukan merupakan anak perjanjian, tetapi Tuhan tidak lalai saudara ya. Dia sudah berfirman akan menyertai Ismail. Ya, malaikat menampakkan diri kepada Hagar. Dia berkata bahwa ini ya Ismail akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Ayat yang ke-19, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ayat 20, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ya, dikatakan di sana, ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ya, dan kita melihat di sini saudara ya, apa yang Tuhan firmankan ya itu terjadi saudara. Ya, bahwa Ismail, ya, apa yang terjadi dengan Ismail dan siapakah keturunannya? Ismail menjadi penguasa dari sebuah suku atau bangsa yang besar. Orang-orang Ismail adalah pengembara yang hidup di padang gurun Sinai dan juga Paran. Di sebelah selatan Israel, salah satu dari anak perempuan Ismail menikah dengan Esau, keponakan Ismail. Ya, Alkitab menggambarkan orang-orang Ismail itu selalu bermusuhan dengan Israel dan juga bermusuhan dengan Allah saudara. Ya, dan kita tahu bersama siapa itu Ismail. Dia berdiam di Mesir saudara, ya di tepi di Gunung Paran ya, dan kita tahu sampai hari ini ya selalu tidak ada damai saudara antara ya Ismail, keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Ya, karena itu kita belajar banyak hal hari ini. Jangan melakukan dosa yang sama, ya mengambil keputusan yang bukan kehendak Tuhan itu akan menjadi dosa dan membawa ya persoalan yang berat dan juga ya membayar harganya itu mahal. Akhirnya Abraham harus merelakan Hagar dan anaknya pergi. Hagar juga menangis meraung dengan suara yang nyaring karena tidak tahan melihat penderitaan anaknya. Dosa hanya akan berbuahkan ya sesuatu yang membuat hidup manusia itu menjadi lelah saudara. Karena itu jangan terus hidup dalam dosa. Mari kita sungguh-sungguh mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta kepada Tuhan agar firman Tuhan itu menjadi cahaya bagi hidup kita.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan sudah berfirman dan itu akan terjadi. Bahkan Ismail pun menjadi orang yang disertai Tuhan, menjadi bangsa yang besar. Tuhan mendengarkan, bahkan peduli dengan kehidupannya. Bapa, ajar kami hari-hari ini untuk memiliki ketaatan penuh dalam Engkau. Kami tidak melakukan kesalahan karena kecerobohan atau kedagingan kami, tapi kami mau belajar terus melakukan kehendak Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan sertai dan berkati. Bapa, sertai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus berjuang untuk mencari perkenanan Tuhan. Engkau terus memberkati dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup dalam perkenanan-Mu, dalam takut akan Tuhan. Keluarga besar kami juga, mereka yang belum mengenal Engkau, biar Tuhan juga boleh menyelamatkan. Yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan jamah dan lawat, biar terjadi kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, Saudara, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Engkau juga terus memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada dalam kesulitan yang berat, masalah ekonomi, tekanan hutang piutang yang terlilit. Tuhan tolong turut bekerja, datangkan kebaikan. Setiap mereka mau menjual aset, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan para pembeli. Bapa, berkati Tuhan untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan dosa, amarah, kepahitan, kebencian, kedengkian, yang terikat dengan ketakutan, intimidasi, segala hal-hal kekhawatiran yang membuat iman kami menjadi lemah, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan rokok, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, obat penenang, obat tidur, kami berdoa dalam nama Yesus, setiap kami dilepaskan. Tuhan, Engkau terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, setiap kandungan dibukakan dalam nama Yesus, tidak ada roh kemandulan, sehingga kami melahirkan keturunan ilahi. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati Bapa untuk setiap Tuhan dari anak-anak-Mu yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Engkau juga Tuhan memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami lepaskan berkat. Terjadi hujan pertobatan atas Indonesia. Orang-orang berbalik dan bertobat Tuhan dari kehidupan mereka untuk mencari Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, Tuhan memberkati. Roh takut akan Tuhan tercurah atas Indonesia. Diberkati tanahnya, lautnya, udara, sungainya, airnya, diberkati penduduknya, hasil pertanian, pertambangan, perkebunan, peternakan, semua diberkati Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Diberkati Tuhan, terutama Rusia dan Ukraina. Kami berdoa, ampuni Tuhan, biarlah anugerah Tuhan tercurah sehingga tidak ada perang yang terus berkelanjutan, tapi damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Di masa pandemi ini biar terjadi Tuhan lawatan massal, orang-orang berbalik kepada Tuhan, karena kami tahu tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap mereka yang ada di bangsa-bangsa juga yang terus berdiri bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami ini untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.